Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Helmi Pretia Dahab, saya Sofia Rafa, ingin mempersembahkan hasil wawancara yang berjudul Kesenian Budaya Reog. Sekian, terima kasih. Dengan Bapak siapa? Pak Latirin. Apa yang diceritakan tentang kesenian reog ya Pak? Ya, yang cerita dari kesenian reog tersebut menceritakan tentang seorang raja yang ingin mempersunting putri Kediri, yaitu Dewi Songgolangit, dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh raja tersebut, yaitu diantaranya dia harus bisa mempersiapkan 40 ekor pasukan berkuda yang berwarna putih semua. Kemudian ada di situ hewan yang berkepala dua, nah, seperti itu. Itu garis besarnya seperti itu. Nah, kemudian pada saat itu sayembara itu yang mengadakan kan dari Kerajaan Kediri nih, untuk mencari kesatria yang bisa dijadikan istri dari Putri Raja Kediri yang namanya Dewi Songgolangit tersebut. Nah, dalam sayembara itu ada dua orang tokoh di situ. Yang pertama adalah Prabu Klono Swandono, itu yang dari Ponorogo, dan juga di situ ada seorang tokoh juga, dia adalah Singobarong, atau kalau nama aslinya itu Ki Ageng Putu, dan beliau itu adalah merupakan salah satu Mahapatih pada saat Kerajaan Majapahit. Nah, itu maka disitulah alur ceritanya. Nah, di dalam persaingan itu antara Prabu Klono Swandono dan Singobarong atau Ki Ageng Putu itu dia adu kesaktian di situ. Artinya siapa yang paling terkuat, itulah dia yang akan bisa menjadi istri dari Dewi Songgolangit. Nah, pada saat terjadi pertempuran tersebut, Prabu Klono lah yang memenangkan pertarungan tersebut, sehingga Singobarong itu dia kan bisa berubah nih menjadi harimau dia karena saktinya itu. Nah, kemudian dia dikutuk. Nah, kemudian dia punya hewan peliharaan yang namanya merak, itu burung merak yang Singobarong tadi. Nah, dia berada di atas kepala itu, dia itu mencari kutu-kutu yang ada di rambut Ki Ageng Putu yang Singobarong tadi. Sehingga dengan kesaktian Prabu Klono Swandono menggunakan cemeti, waktu itu namanya adalah cemetinya itu Samandiman. Nah, pada saat pertempuran itu, maka dia antara merak dan kepala Prabu yang Singobarong tadi itu dia tidak bisa berubah menjadi manusia, menjadi harimau, dan di atasnya itu ada burung merak, seperti itu ceritanya. Makanya, nah, dari kejadian itu, nah itu kan bisa terpenuhi nih syarat yang diminta dari Dewi Songgolangit tadi, hewan yang berkepala dua dan 40 ekor pasukan berkuda putih itu. Nah, itu akhirnya bisa terpenuhi. Waktu dia pergi ke Kediri, ternyata Putri Songgolangit ini sudah tidak ada lagi. Artinya dia kalau dalam bahasa Jawanya itu dia musno, artinya lenyap begitu saja tanpa ada kabar berita gitu kan, intinya seperti itu. Nah, disitulah akhirnya jadi sebuah kesenian yang ketika berangkat itu mulai dari Ponorogo sampai Kediri itu dibunyikan, yang
ada di situ pasukan berkuda yang 40 ekor, itu ada putih semua. Kemudian ada hewan yang berkepala dua tadi. Nah kemudian ada Prabu Klono Suwandono, juga ada patihnya atau yang namanya itu Bujang Ganong, itu patih dari Prabu Klono Suwandono. Sehingga dalam satu rangkaian itu ketika mulai berangkat sampai menuju ke Kediri, nah itu ada juga gamelan yang mengiringinya, sehingga itu terjadi kesenian Reok Ponorogo tersebut. Itu ceritanya. Kalau sifat tari reok Ponorogo itu apa ya Pak? Sifatnya dia itu tarinya kolosal. Kolosal artinya banyak melibatkan banyak orang, dan juga di situ ada beberapa tarian. Misalnya yang pertama itu ada tari jadilan yang pasukan berkuda putih tadi. Kemudian yang kedua itu ada tari Bujang Ganong, seorang patihnya Prabu Klono Suwandono. Kemudian ada juga tari waroknya, warok Ponorogo itu yang itu merupakan kesatria Ponorogo, itu pasukan dari Prabu Klono Suwandono. Dan juga ada tari Prabu Klono Suwandono yang terakhir itu adalah tari Dadak Merak yang melambangkan daripada kekuatan Singo Barong atau Ki Ageng Putih itu tadi. Nah, seperti itu, jadi sifatnya itu kolosal dia. Gitu. Apa aja sih Pak yang menarik dari kearifan lokal reok Ponorogo? Yang menarik itu yang pertama itu bisa mempererat tali silaturahmi antara sesama, apalagi penggiat seni, nah, khususnya di daerah-daerah itu. Kemudian yang kedua, banyak hal yang harus kita pelajari sehingga bisa menarik itu, terkait dengan jenis tarinya, kemudian bagaimana kita cara melakukan tari, kemudian bagaimana kita bisa menggerakkan dadak merak atau reoknya itu seperti itu. Mungkin seperti itu yang bikin menarik itu. Dan keanggunan dari bulu meraknya itu, itu yang bikin menarik ini. Siapa saja ya Pak yang bisa memerani tarian reok Ponorogo? Dan ini yang perlu diketahui oleh halayak ramai juga. Jadi dalam hal siapa saja yang bisa memerani dari tarian reok ini tidak harus orang Jawa Ponorogo, tetapi bisa semua suku itu bisa. Yang penting intinya adalah di situ mau latihan. Ini semuanya bisa. Jadi tidak melihat itu dari suku A, B, C, itu tidak. Yang penting di situ ada niatan pengen belajar, bisa. Kita tidak harus mematok harus orang Jawa Ponorogo itu, enggak. Semua elemen masyarakat bisa. Kalau menyaksikan tari reok Ponorogo di mana aja Pak kita bisa menyaksikannya? Kalau menyaksikan itu biasanya yang sudah terjadi kalau di kampung-kampung atau seperti halnya di kampung sini, itu biasanya pada saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pada saat hari ulang tahun desa itu, kemudian bisa di hari hari-hari besar nasional yang lain itu bisa juga ketika ada orang hajatan yang itu hiburannya itu mengundang daripada kesenian reok itu. Kalau dalam tari reok Ponorogo, busana yang dikenakan penari menyerupai apa ya Pak? Banyak. Di situ ada yang pertama busananya itu menyerupai seorang raja. Itu yang dipakai dengan yang dipakai Prabu Klono Suwandono itu. Nah, itu pakainya menyerupai seorang raja. Kemudian yang kedua ada menyerupai seorang patih, yaitu patih Bujang Ganong tadi, atau Bujang Ganom, nah, itu sebenarnya. Kemudian yang ketiga itu ada pakaian warok. Warok itu adalah seorang kesatria Ponorogo itu yang melambangkan. Nah ini contohnya nak, ini namanya warok nih. Nah ini warok nih. Itu kemudian ada juga tari yang melambangkan itu dari prajuritnya itu seperti jadilan itu. Nah jadilan itu melambangkan dari prajurit itu yang berkuda tadi. Itu. Jadi banyak kostum yang digunakan seperti itu.
Berapa jumlah penari reok Ponorogo ya Pak? Penari itu tergantung. Yang pertama, kalau untuk yang pembarong atau yang menggerakkan reoknya ini, itu bisa, kalau di sini di tempat saya posisinya itu ada 4 orang. Kemudian yang menggerakkan tarian Prabu Klono Santono itu ada 1 orang, berarti kan berlima sudah. Kemudian untuk tari waroknya itu biasanya ada 10 orang, berarti 15 sudah. Kemudian tari jadilannya itu juga 10 orang, berarti 25. Kemudian ada bujang ganong. Nah, bujang ganong itu yang biasanya itu ada 2 orang, itu berarti 27, ya kan? Nah, 27 orang kurang lebih. Kemudian ditambah yang pengrawitnya atau yang membunyikan gamelan itu ada pengendang, ada pengenong, kemudian ada gong di situ, ada angklungnya 4 orang, kemudian ada trompetnya 1 orang, ada ketipung 1 orang, 11, kemudian ya sekitar 40-an lah kurang lebih 40 orang. Kalau berat topeng reok Ponorogonya itu berapa ya Pak? Nah, kalau berat topeng reoknya itu untuk standar nasional itu antara 30 sampai dengan 40 kilo. Cuman kalau untuk ukuran itu standar nasionalnya loh ya. Tapi ada juga yang ukuran lebih besar lagi, antara 50 sampai 70 kilo ada. Cuman kita pakai yang standar nasional itu, jadi 30 sampai dengan 40 kilo ya. Kalau cara membuat topeng reoknya itu gimana ya Pak? Nah, kalau caranya itu di Jawa sih sebenarnya ya, jadi kayak kami di sini itu kita beli sudah barang jadi dari Jawa itu. Ya prosesnya cuma lama juga itu. Itu yang jelas bahannya itu terbuat, yang pertama itu ada dari kulitnya harimau itu. Itu kulit harimau itu bisa kulit badannya, bisa juga kulit asli kepalanya. Nah itu kalau bisa juga kulit hewan kayak kulit kambing, cuma dia dilukis sedemikian rupa sehingga menyerupai kepala harimau, itu ada juga. Kemudian yang kedua itu menggunakan, ada yang pakai rotan untuk bikin itu supaya kelihatan bulatnya itu yang di kepala itu bisa ada yang pakai rotan, bisa juga ada pakai mancung kelapa. Mancung kelapa itu kalau bahasa nasionalnya apa ya, itu loh yang bukan pelepahnya, yang ketika bunga, nah di atasnya bunga itu kan ada kayak cangkangnya itu tuh yang panjang itu. Nah itu kalau bahasa Jawanya sih mancung gitu sih, kalau bahasa Indonesia nggak tahu saya apa itu. Nah itu bisa dari itu. Nah kemudian yang ketiga itu ada dari kayu itu untuk yang ditaruh di kepala itu. Kayu itu bisa kayu dadap, bisa juga dari kayu yang ringan lah intinya, bukan kayu keras maksudnya tuh. Kemudian ada untuk rambutnya itu pakai ekor sapi atau ekor kuda untuk rambut palanya itu. Nah, itu bahannya ya. Nah, kalau properti yang digunakan dalam tari reok apa aja Pak? properti itu biasanya alat-alatnya ya itu tadi kayak ada seragamnya Klono itu kan banyak tuh, ada jenisnya, ada yang namanya badongnya itu, kemudian ada kalau bahasa Jawanya jari itu apa ya, kemben, selendang lain lah. Kalau selendang ada lagi, selendang ada juga, tapi yang menggunakan itu loh, jari itu, tahu tuh jari ini yang pakai gendong anak kecil tuh biasanya ya. Apa itu namanya? Apa ya bahasanya tuh loh, bahasa Indonesia apa ya kalau jari itu ya, saya tuh kurang ini juga sih. Ada jarinya juga ya. Kemudian ada
semacam ikat pinggang itu yang bermanik-manik itu banyak sekali loh untuk properti yang digunakan itu banyak dia. Nah, itu diantaranya itu. Kemudian ada kalau untuk yang jadilan itu ada manik-manik juga banyak itu apa namanya juga saya nggak habis apa satu persatu itu per item tuh banyak loh yang dipakai itu propertinya. Ya. Mengapa kita harus melestarikan tarian reok Ponorogo ini ya, Tak? Mengapa? Karena itu kaitannya ada yang pertama itu ada sejarahnya. Kemudian kita bisa jadi bangsa yang besar itu karena bangsa kita itu karena ada kebudayaan di situ, ada banyak sejarah tentang kebudayaan itu sehingga kita bisa menjadi negara yang besar. Jadi negara yang besar itu bukan negara yang bisa menghargai kebudayaan yang ada. Contohnya ya bisa saja kayak seperti seni rock ini kalau tidak dilestarikan ya sayang sekali karena itu seni rock itu bukan hanya di daerah-daerah saja khususnya di Indonesia atau di Ponorogo saja tapi sudah sampai di mancanegara itu ya mau di London mau di Inggris mau di Taiwan di Korea itu ada itu rock itu di sana seperti itu. Makanya kita perlu untuk melestarikan itu karena jangan sampai kita terlena dengan kebudayaan barat yang kemudian kita hilang kebudayaan kita, jangan sampai itu. Makanya di sini khususnya untuk yang penari reok-reok itu bisa mulai dari anak SD-nya ada, anak-anak SMP-nya juga ada, orang dewasanya juga ada. Jadi berusaha saya rangkul semua jadi untuk menanamkan rasa cinta budaya itu. Makasih ya, Pak. Ya. Wow.